Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita telah sampai pada pertemuan ke-9 dari perjalanan perkuliahan kita. Adapun submateri kita hari ini adalah mengenai penganggaran modal. Pada pertemuan sebelumnya, sebelum meeting kemarin, kita telah sama-sama membahas mengenai risk and return. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai penganggaran modal atau yang biasa kita sebut capital budgeting. Nah, apa-apa saja akan kita bahas hari ini? Mari kita sama-sama lihat. Modal itu atau kita biasa sebut kapital merujuk pada aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan. Anggaran modal adalah suatu tinjauan umum tentang pengeluaran-pengeluaran yang terencana pada aktiva tetap. Oke, kita berujuk pada pengertian dulu. Nah, ketika kita sudah berbicara mengenai modal, kita sudah berbicara mengenai anggaran. Nah, sebenarnya apa itu penganggaran modal? Artinya itu merupakan keseluruhan atau proses yang menyeluruh untuk menganalisa proyek-proyek. Dan setelah kita analisis, kita tentukan apakah proyek tersebut harus dimasukkan dalam anggaran modal atau proyek tersebut layak atau tidak. Jadi, penganggaran modal ini terjadi sebelum anggaran modal. Jadi, kalau penganggaran modalnya itu prosesnya, anggaran itu proses selanjutnya. Oke, jadi hubungan antara penganggaran modal dan anggaran modal itu penganggaran modal proses analisanya. Ketika kita sudah setuju dengan proyeknya, baru kita lanjutkan dengan pembuatan anggaran. Nah, penganggaran modal tersebut itu meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran atau cost dan manfaat atau benefit yang dikuantifikasi sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian serta membandingkannya dengan proyek alternatif investasi. Jadi simpelnya itu penganggaran modal itu kita tinjau seluruh proses-proses dari periode-periode investasi, apakah pengeluarannya, manfaatnya, ketika kita ingin menginvestasikan atau ingin melaksanakan sebuah proyek. Oke, jadi itu adalah penganggaran modal. Jadi kata kuncinya itu analisa proyek secara menyeluruh, kemudian apanya yang dianalisa, pengeluaran-pengeluaran, serta benefit-benefit. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dalam prakteknya itu penganggaran modal itu dimaksudkan untuk analisa. Sekali lagi analisa dari alternatif-alternatif investasi. Sehingga kemudian kita sampai pada sebuah kesimpulan, kita akan memilih mana investasi yang paling bonafit atau paling menguntungkan. Nah, ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian baik secara real maupun kerugian karena kehilangan kesempatan atau opportunity untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan atau opportunity cost yang sebenarnya dapat diwujudkan, teman-teman. Nah, analisis akan investasi itu harus mampu menyeleksi kesempatan-kesempatan atau opportunity investment yang ada sehingga dapat dipilih investasi yang mana yang memberikan manfaat dari setiap rupiah dana yang akan diinvestasikan. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Jadi ada beberapa proyek alternatif investasi yang tersedia, kemudian kita harus menganalisa. Karena kita terbatas sumber daya keuangannya, maka kita harus memilih dari sekian alternatif itu mana yang paling menguntungkan dan yang paling cocok dengan bisnis kita. Kapan kita keliru atau kita salah dalam menganalisis pilihan investasi tersebut, maka akan banyak kerugian-kerugian yang akan terjadi. Oke, jadi itu adalah harapan yang sebenarnya ingin dicantumkan dalam atau yang ingin dicapai ketika kita menganalisis investasi atau kita penganggaran modal. Nah, penganggaran modal itu dia berkaitan dengan keputusan-keputusan pertama mengenai biaya, kemudian ekspansi. Nah, keputusan pemilihan peralatan dari beberapa alternatif yang ada, keputusan untuk membeli atau meleasing atau meminjam, kemudian keputusan penggantian peralatan. Nah, kalau yang pertama kita berbicara mengenai biaya, berapa biaya yang harus kita keluarkan?
apakah keputusan ini cocok, apakah biaya yang kita keluarkan ini sudah betul sesuai dengan perhitungannya. Kemudian yang kedua, biaya keputusan untuk ekspansi. Apakah perusahaan kita sudah waktunya ekspansi, atau ketika kita nilai kita sebenarnya belum cocok, kita wajib bertahan dengan apa yang ada dulu. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan ekspansi, kemudian kita dihadapkan dengan beberapa pilihan alternatif, proyek A, B, C, atau D. Kita lihat mana peralatan-peralatan dari proyek-proyek itu yang bisa kita pilih, mana yang paling menguntungkan dan paling sedikit keluar biaya namun paling menghasilkan. Kemudian kita juga akan dihadapkan ketika proyek ini akan dijalankan, sumber dayanya itu kita akan membeli, terutama sumber daya modal ya, kita akan beli atau kita pinjam. Lebih murah mana ketika kita membeli langsung atau kita akan meminjam. Nah, kemudian bagaimana keputusan tentang penggantian peralatan apabila tools kita sudah usang atau tools sudah ketinggalan zaman, kita akan membeli baru, kita ganti atau kita pinjam saja. Nah, itu kita akan semua, pada intinya ini kita kembali lagi kepada sumber daya perusahaan. Karena kita punya sumber daya yang terbatas, maka ketika kita mengeluarkan biaya itu harus sesuai betul-betul dengan peruntukannya. Nah, di samping itu, penganggaran modal juga berkaitan dengan screening decision dan preference decision. Nah, screening decision itu berhubungan dengan keputusan untuk menerima atau menolak suatu proposal investasi tertentu. Sedangkan lawannya, preference decision itu berhubungan dengan pengambilan keputusan yang didahului dengan memeringkatkan beberapa alternatif. Nah, ketika kita sudah menganalisis, kita dihadapkan pada dua keputusan. Kita menerima atau menolak. Setelah kita screening, kemudian kita memilih mana yang paling cocok. Jadi bagian akhir daripada penganggaran modal itu kita akan menerima atau menolak. Nah, caranya setelah menerima menolak itu kita pemeringkatan mana investasi yang paling cocok dan paling diterima dari tingkat yang paling menguntungkan. Nah, ini adalah proses terakhirnya. Jadi akan sangat mubazir kalau kita hanya sampai di penganggaran tapi kita tidak mengambil keputusan. Nah, keputusannya itu screening dan preference decision. Kita berbicara pentingnya penganggaran modal. Nah, dana yang dikeluarkan itu akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Makanya setiap dana yang keluar itu harus tepat posnya. Ketika dana yang keluar itu, berapa investasi yang kita keluarkan dan berapa yang akan kita dapatkan, berapa keuntungan dari dana yang akan kita keluarkan. Nah, investasi dalam aktiva tetap itu menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Nah, katakanlah kita misalkan berbisnis bahan bangunan. Nah, investasi yang kita maksudkan di sini adalah kita investasi armada atau mobil, truk. Jadi ketika kita menggunakan truk, membeli truk itu, harapannya truk itu akan mampu membantu meningkatkan kita punya bisnis. Jangan sampai ketika kita membeli atau sudah kita berinvest untuk membeli armada, justru armada itu tidak mampu mensupport kita punya bisnis. Nah, berarti kalau kejadiannya seperti itu, berarti investasi kita tidak berhasil. Selanjutnya, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar dan sulit untuk menjual kembali. Benar, yang namanya aktiva tetap kalau sudah dipakai itu akan sulit dijual. Contoh, kalau tadi kita berbicara mobil, kalau misalkan mobil sudah tidak membantu, umur ekonomis mobil itu 4 atau 5 tahun. Ketika kita sudah pakai di tahun kedua, tahun ketiga kita pasti akan jual murah. Nah, itu sudah pasti rugi, teman-teman. Jadi harus betul-betul tepat. Nah, kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mengakibatkan pertama, biaya depresiasi yang tinggi, beban bunga modal pinjaman, dan biaya per unit yang meningkat bila mana kapasitas mesin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Itu yang tadi kita kasih contoh yang tadi. Ketika kita sudah membeli mobil tidak berhasil, berarti biaya depresiasinya tinggi. Sudah masuk tahun kedua, berarti misalkan kita beli harganya 500 juta, nah sudah masuk tahun kedua itu pasti harganya sudah jatuh, ya mungkin sekitar 250 juta saja. Nah, itu semakin ke bawah semakin rendah. Kemudian beban bunga modal pinjaman. Nah, karena kita sudah berinvestasi, kita contoh menentukan dari pinjaman. Nah, kita harus membayar beban bunga.
ya kan? Walaupun kenyataannya armada itu tidak mampu maksimal, tapi kita punya kewajiban. Kemudian bagaimana biaya per unitnya meningkat apabila kapasitas tidak dapat dimanfaatkan. Oke. Ini juga kan berbicara mengenai harga per unit. Jadi misalkan kalau dengan truk kita mungkin bisa lebih hemat ongkos kirimnya. Oke. Tapi tanpa adanya armada kita akan bebankan biaya kirimnya itu ke customer. Nah, ini juga akan menjadi salah satu yang membuat customer itu berpaling ke perusahaan yang lain karena kita harganya terlalu mahal dan tidak ada fasilitas untuk mengantar barang delivery sampai di tempat. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap strategi bisnis perusahaan kita. Nah, bagaimana tujuan dan fungsinya? Pengarang modal memiliki tujuan untuk membuat keputusan tentang investasi jangka panjang modal ke dalam operasional perusahaan. Nah, anggaran modal juga merencanakan pengembalian akhir atas investasi dalam permesinan, real estate, dan teknologi baru. Manajer dapat mengadopsi salah satu dari beberapa teknik untuk penganggaran modal, tetapi banyak usaha kecil bergantung pada teknik yang paling sederhana yang disebut periode pengembalian, yang hanya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk investasi pengembalian nilainya. Pada intinya itu fungsinya membuat ketika kita menganggarkan, berarti kita harus sudah mampu tahu apa sebenarnya investasi perusahaan kita. Kemudian ketika investasi perusahaan kita itu akan kembali berapa dan apa efek yang akan kita dapatkan dari sisi perusahaan. Kemudian apa juga efeknya atau impactnya yang didapatkan dari sisi customer kita. Oke. Kemudian dari sekian banyak teknik, mana teknik yang paling cocok untuk menganalisis penganggaran modal. Oke. Baik yang paling rumit sampai yang paling sederhana. Baik, kita lanjut teman-teman. Manfaat utama dari capital budgeting adalah mengetahui keperluan dana secara lebih detail. Garis bawahi, kita bisa tahu berapa budget kita secara lebih detail. Karena budget itu bisa terikat jangka waktu yang lebih dari setahun, sehingga akan meminimalisir adanya over investment atau under investment. Selain itu, capital budgeting juga dilakukan agar bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam hal decision making. Oke, itu adalah manfaat dari capital budgeting. Nah, aspek-aspek penting apa dalam capital budgeting? Pertama, gunakan selalu cash flow. Cash flow dan laba akuntansi mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Laba akuntansi baru dapat direalisasikan ketika diterima di kemudian hari. Sementara arus kas atau cash flow benar-benar merupakan kas yang sudah diterima di tangan kita dan siap untuk diinvestasikan kembali. Arus kas itu kan berputar setiap saat. Laba itu nanti periodenya di kemudian hari. Think incrementally, berusaha untuk selalu think incremental, berpikir ke depan bagaimana tambahan yang bisa dihasilkan suatu proyek. Ketika kita berpikir proyek kita, jika proyek kita tidak mampu meningkatkan value perusahaan kita, untuk apa kita mengambil proyek ini? Jika proyek yang kita ambil tidak ada manfaatnya bagi perusahaan kita, lebih baik tinggalkan daripada habis tenaga, habis biaya. Jadi kita harus mampu berpikir apa sih impact untuk perusahaan kita. Nah, lalu perhitungkan opportunity cost, yaitu nilai ekonomis hilang ketika seorang memilih suatu alternatif dibandingkan alternatif yang lainnya. Jadi misalkan dari satu proyek, misalkan proyek A, proyek B, atau investasi A, barang B. Ketika kita memilih memilih proyek A. Proyek A itu contoh misalkan mobil dari perusahaan A, perusahaan B. Ketika dari perusahaan A itu dia langsung antar di tempat, namun harganya mahal. Tetapi ketika di perusahaan B, dia tidak antar di tempat, namun harganya lebih mahal, tapi dia punya garansi dan dia punya after sale service-nya itu bagus. Nah, dengan kondisi seperti ini kita akan memilih mana yang lebih baik. Jika kasusnya seperti itu, lebih baik kita memilih yang ada layanan after sales-nya. Walaupun sedikit lebih mahal, tapi kita akan mampu hemat di biaya pemeliharaannya. Apalagi biaya pemeliharaannya itu nanti misalkan dalam jangka waktu umur proyek yang mungkin selama 5 tahun. Nah, itu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan kita. Itulah opportunity cost. Yang keempat, sunk cost tidak masuk perhitungan. Sunk cost itu adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi.
Jadi biaya ini sekali diinvest di depan, tapi dia tidak ada masuk lagi. Nah, karena biaya sudah terjadi, sementara keputusan investasi yang diambil baru akan terjadi di masa depan. Jadi biaya itu hanya sekali dibebankan di awal. Jadi sekali lagi biaya-biaya itu harus betul-betul dipastikan dengan baik. Nah, selalu ada konsekuensi. Arahkan fokus Anda juga kepada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang Anda ambil. Nah, ketika kita seperti tadi kasus contoh, kita pilih mobil A, mobil B, atau mesin A, mesin B. Ketika kita pilih mesin A, harganya mahal, tapi diantar di tempat. Mesin B, dia harganya mahal, tidak antar di tempat, namun punya layanan purna jual yang baik. Kita harus melihat konsekuensinya. Ketika kita memilih proyek A, apa konsekuensinya? Ketika kita memilih proyek yang B, apa konsekuensinya? Nah, kemudian konsekuensi tersebut kita hitung, kita ukur mana yang paling cocok dan paling menguntungkan dengan perusahaan atau bisnis yang kita punya. Nah, kita berbicara tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Tentu saja kita harus tentukan biaya dulu. Kemudian setelah biaya ditentukan, kita harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. Oke, dengan biaya proyek sedemikian rupa, berapa aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai air aktiva yang akan kita invest. Kemudian bagaimana resikonya? Jangan sampai proyek tersebut kita tidak hitung berapa risikonya. Walhasil nanti kita akan rugi besar. Nah, dengan mengatur risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of COC atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan berapa nilai aktiva di masa yang akan datang. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas diharapkan dibandingkan dengan biayanya di masa depan. Apakah biaya itu akan lebih besar atau lebih kecil atau lebih menguntungkan dari biaya yang akan kita gunakan sekarang ini? Oke, ini adalah tahap-tahapan penganggaran modal. Klasifikasi proyek. Nah, biasanya kalau kita proyek penganggaran modal itu yang pertama kita replacement. Ya, mungkin perawatan bisnis, mengganti peralatan yang rusak, pengurangan biaya, mengganti peralatan yang sudah ketinggalan zaman sehingga mampu reduce cost perusahaan. Kita ekspansi produk atau pasar yang sudah ada, kita keluarkan uang untuk meningkatkan output produk yang sudah ada atau menambah toko-toko atau menambah cabang dari perusahaan kita. Kita ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Tadi kan pasar sudah ada, ini pasar yang baru. Kita mencari pasar yang baru lagi. Kemarin kita main di produk A, ini kita main di produk A kuadrat atau B. B itu produk sama sekali baru. Kalau A kuadrat itu yang masih ada, misalkan yang masih ada hubungannya dengan produk A. Oke. Kemudian kita proyek keamanan atau lingkungan. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Kontrak jangka panjang atau untuk kontrak untuk menyediakan produk atau jasa pada customer tertentu. Nah, lain-lainnya itu bagaimana kita bangunan kantor, tempat parkir, pesawat terbang, perusahaan, mobil, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kawan-kawan klasifikasi proyek yang bisa kita jalankan ketika kita memutuskan untuk mengambil penganggaran modal. Jenis-jenis investasi. Yang pertama itu investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi yang tidak dapat diukur labanya. Yang pertama tidak menghasilkan, yang kedua tidak dapat diukur. Yang ketiga investasi dalam penggantian equipment atau peralatan. Yang keempat investasi dalam perluasan usaha. Nah, kita jelaskan satu demi satu. Nah, investasi yang tidak menghasilkan laba itu yang kayak bagaimana? Nah, itu adalah peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contoh, pemasangan instalasi pembersih air limbah. Nah, kita punya perusahaan itu kan, misalkan kita pabrik, kita wajib menggunakan AMDAL. Nah, salah satu syarat AMDAL itu adalah kita mampu pembersih air limbah. Nah, berarti itu investasi yang kita keluarkan itu yang mau tidak mau itu sudah wajib dikeluarkan dan dia tidak menghasilkan laba karena dia imbas peraturan pemerintah dan dia sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan kita. Yang kedua, investasi yang terjadi dan tidak dapat diukur laba. Nah, investasi ini tujuannya untuk menaikkan laba namun tidak bisa diukur secara teliti. Nah, contohnya itu adalah pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Ini sangat sulit kita ukur karena ini sifatnya kualitatif.
Kemudian yang ketiga, investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian dapat dilakukan jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan equipment berjumlah pantas bila dibandingkan dengan aktiva. Jadi teman-teman, ketika kita mengganti mesin, seharusnya mesin yang kita ganti itu harus mampu lebih produktif dari mesin yang lama. Jangan sampai mesin yang kita ganti justru lebih boros daripada mesin yang lama dan tidak menghasilkan banyak biaya, dan output yang dihasilkan juga lebih kecil. Lebih baik tidak usah diganti kalau memang yang diganti itu justru lebih merugikan, lebih boros dan tidak produktif. Nah, yang terakhir adalah investasi dalam perluasan usaha, yakni pengeluaran perusahaan untuk menambah kapasitas produksi atau operasi untuk menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, tujuannya itu untuk menambah kapasitas akan diperlukan aktiva diferensial yang tadi saya bahasakan, berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial. Ketika kita menginvestasikan itu harus mampu melihat apakah penggantian atau penambahan aktiva ini menambah kapasitas produksi dan menekan biaya produksi. Jikalau tidak, sekali lagi, mending tidak usah investasi. Oke, ini tahapan penganggaran modal tadi sudah. Kemudian metode dalam yang diambil. Oke, yang pertama itu ada metode yang gunakan atau mempertimbangkan nilai waktu uang. Kemudian ada juga yang tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Nah, apa itu? Kita lihat. Ada namanya payback period. Ada namanya return on investment atau ROI. Kemudian net present value dan internal rate of return. Nah, nanti keempat model atau metode ini akan kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir slide dari bagian pertama. Saya harap kawan-kawan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Silahkan diulang-ulang materinya, silahkan dibaca, dan jika mempunyai pertanyaan silahkan kita diskusi di grup perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.